Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kelainan pada kulit, yaitu jerawat. Tetapi jerawat ini disebabkan oleh pemakaian masker. Kita akan bahas bersama pakar penyakit kulit, yaitu Profesor Dr. Nelva Karmila Yusuf, spesialis kulit kelamin konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar penyakit kulit, Profesor Dr. Nelva Karmila. Assalamualaikum, Prof. Nelva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del. Sehat selalu. Ya, Alhamdulillah. Prof. Nelva, ini sekarang kan kita dianjurkan kemana-mana pakai masker. Tapi ternyata masker ini bisa juga menyebabkan gangguan pada kulit berupa jerawat gitu. Nah, ini bagaimana kok bisa terjadi, Prof? Baik, terima kasih Prof. Del Fitri. Memang selama masa pandemi COVID ini kita diminta menerapkan 3M, ya Prof. Salah satunya yaitu memakai masker, selain mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi masker ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah penularan virus penyebab infeksi saluran pernafasan, termasuk COVID ini. Namun ternyata dengan pemakaian masker yang sekarang ini digunakan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga dalam jangka waktu yang lebih lama, ternyata juga dapat menimbulkan suatu kelainan kulit yang baru, yang kita kenal dengan mass acne, atau ada juga yang menyebutkannya mass related acne. Jadi artinya ini adalah suatu kondisi munculnya jerawat oleh karena penggunaan masker, dan bisa dijumpai ini di lokasi area kulit yang tertutup oleh masker tersebut. Jadi terutama kita jumpai pada daerah pipi, kemudian juga sekitar dagu, bahkan di bawah dagu. Baik, ini bagaimana kok bisa terjadinya, Prof. Nelva? Apa gesekan atau reaksi-reaksi kulit seperti apa yang terjadi ini? Ya. Jadi memang betul, Prof. Mass acne ini dia merupakan salah satu varian dari acne mekanika, yaitu suatu kondisi jerawat yang diperberat ataupun dicetuskan oleh faktor-faktor gesekan, gosokan, ataupun tekanan, terutama dalam hal ini oleh masker. Nah, sebetulnya kalau kita bisa lihat, jerawat sendiri merupakan suatu kondisi penyakit peradangan pada kelenjar minyak yang bersifat kronik, ya, dan ini faktor-faktor penyebabnya sangat banyak, multifaktorial. Tetapi memang ada 4 faktor utama, yaitu yang pertama terjadinya penebalan dari saluran kelenjar minyak tersebut. Kemudian yang kedua ada peningkatan dari pengeluaran sebum, yaitu produk yang dihasilkan oleh kelenjar minyak. Kemudian yang ketiga ada juga peran bakteri, yaitu bakteri Cutibacterium acnes, dan yang keempat adanya respon inflamasi atau peradangan. Nah, dalam hal ini pemakaian masker dikaitkan dengan terjadinya peningkatan suhu yang panas, ya, dan kemudian juga keringat yang berlebih. Demikian juga adanya faktor kelembaban yang tinggi disebabkan oleh tertutup oleh masker pada area kulit tersebut, sehingga ini akan memicu faktor tadi peningkatan dari produksi sebum, kemudian juga komposisi dari sebum itu juga berubah, dan ini menjadi suatu faktor predisposisi timbulnya jerawat. Selanjutnya, kondisi ini akan berakibat terjadi sumbatan pada saluran kelenjar minyak tersebut. Nah, inilah yang manifestasinya di kulit kita lihat dengan gambaran jerawat dengan berbagai variasi bentuk ruangnya. Lalu, kalau jerawat kita tahu ya, kenal bentuknya. Apakah ada perbedaan dengan jerawat yang biasa atau jerawat yang disebabkan oleh masker ini?
penampakannya gitu. Betul, Prof. Jadi sebetulnya sama ya, Prof. Kalau gejala jerawat itu memang gambarannya polimorfik, artinya macam-macam. Itu mulai yang bentuk yang non-inflamasi, jadi yang tidak meradang, itu ditandai dengan komedo. Komedo itu mungkin semua tahu ya, ada yang bentuknya seperti bintil kecil atau ada di tengahnya hitam, bintik hitam, yaitu komedo tanda patok mnemonik untuk jerawat. Tanda khas utamanya. Kemudian ada juga ruam-ruam yang menunjukkan peradangan seperti bintil merah, kemudian juga bintil yang bernanah. Kalau yang sudah lebih berat jadi benjolan, ukurannya menjadi lebih besar. Dan itu semua bisa kita jumpai pada mas akne ini. Hanya spesifiknya lokasinya itu terbatas, terutama pada daerah yang ditutupi masker. Dan kalau misalnya orang tersebut sudah menjadi penderita akne atau jerawat sebelumnya, di daerah yang tertutup masker itu kondisinya menjadi lebih parah. Nah, itu perlu kita waspadai, kemungkinan disebabkan pemicunya ini dengan pemakaian masker. Walaupun memang, Prof, untuk mekanisme terjadinya ini masih banyak misteri untuk mas akne ini. Ya, masih merupakan teka-teki dan barangkali juga nanti bisa menjadi satu tantangan bagi kita untuk meneliti lebih jauh. Baik. Nah, kalau sudah terjadi ini jerawat ini akibat masker ini, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri di rumah atau bagaimana nanti penanggulangannya secara medis? Ya, Prof. Tentunya dalam hal ini kita perlu mengedukasi pasien baik untuk pencegahan maupun penanggulangannya jika sudah terjadi mas akne ini. Yang pertama, kita harapkan semua bisa menggunakan atau memakai masker ini secara benar. Jadi harus dipastikan bahwa satu masker itu hanya untuk satu orang, tidak boleh kongsi atau gantian. Ya. Dan kalau memang kondisi maskernya sudah mulai lembab atau mulai basah dan kotor atau rusak, itu harus segera diganti. Kemudian yang kedua, hindari untuk menyentuh atau menggosok-gosok area yang ditutup oleh masker tersebut untuk menghindari potensi kontaminasi dan juga faktor-faktor tekanan atau trauma yang bisa memicu timbulnya mas akne. Nah, selanjutnya pemakaian masker sekali pakai itu jangan digunakan berulang. Jadi kalau udah sekali pakai langsung kita buang dan gunakan masker yang baru, yang kering. Itu yang paling utama. Dan berikutnya jangan lupakan juga untuk perawatan kulit sehari-hari harus tetap sesuai. Contohnya kita tetap harus membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, ya idealnya, dan pilihlah pembersih wajah yang mempunyai pH yang hampir sama dengan pH kulit, yaitu sekitar 5,5, dan kita gunakan juga air yang biasa atau sedikit hangat, jangan terlalu panas ataupun terlalu dingin. Nah, kemudian yang disarankan juga adalah sebelum kita memakai masker, kita gunakan pelembab. Oh, iya. Untuk mencegah. Jadi pelembab ini juga memberikan proteksi, Prof, untuk melindungi kulit dari iritasi maupun trauma. Tapi harus hati-hati kita memilih pelembab untuk pasien-pasien yang berjerawat, termasuk mas akne ini. Jangan nanti pelembabnya itu justru membuat jerawatnya bertambah. Kalau kita salah memilih. Jadi tips and triknya ya, Prof, untuk memilih pelembab ini, kita pilih yang berbahan dasar air. Jadi sifatnya lebih ringan. Jangan yang oil base, jangan yang berbahan dasar minyak, yang justru nanti juga bisa bereaksi dengan bahan-bahan dari masker tersebut. Kemudian juga pilih yang bersifat non-komedogenik. Nah, itu tadi, jangan nanti malah memicu munculnya komedo dan jerawat. Dan juga pilih bahan-bahan yang hipoalergenik. Artinya kita minimalkan bahan-bahan tadi yang juga bisa menimbulkan alergi pada kulit. Prof, kira-kira kiatnya
untuk mengatasinya. Sebagai tambahan dalam mengatasi Mas Agna, pada prinsipnya sama seperti kita menangani jerawat pada umumnya. Jadi kita bisa berikan obat-obat atau terapi anti akne sesuai dengan derajat keparahannya. Dalam hal ini misalnya berupa obat topikal atau obat yang dioles yang mengandung asam retinoat atau asam vitamin A dan turunannya, kemudian benzoil peroksida, dan kalau kondisi yang lebih parah, maka kita perlu kombinasi dengan obat minum yang mengandung antibiotik ataupun terapi anti akne lainnya. Dan mungkin terakhir saya juga pesan ini kepada para wanita yang menggunakan masker, kita seharusnya tidak menggunakan makeup. Ya, ataupun kalau diperlukan hanya secara tipis supaya tidak tersumbat pori-pori kulit kita sehingga tidak memicu timbulnya mas akne. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam mencegah dan menanggulangi mas akne. Semoga bermanfaat. Baik. Demikian, Prof. Ya, baik. Terima kasih Prof. Nelva atas keterangannya. Tentu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk ibu-ibu dan para anak gadis kita. Terima kasih Prof. Nelva. Ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.